sudah bergabung bersama kita. Halo, Ayah Edi. Halo, Selamat pagi. selamat pagi. Apa kabarnya semua? Ayah Edi baik, luar biasa. Ayah Edi gimana? Ayah Edi? Sehat, luar Sehat. biasa, Mas Ronald. Luar biasa. Wah, kalau ngomongin parenting, saya sendiri belum berkeluarga dan belum punya anak nih. Ayah Edi. Cuman kan saya punya keponakan-keponakan juga gitu ya. Kayaknya tips-tips parenting ini juga jadi penting nih, bagian penting untuk saya gitu ya ke depannya, karena ini sebuah sebuah bekal lah buat nanti tiba-tiba mungkin ya kalau habis nikah punya anak gitu ya dia, karena anak kan titipan ilahi juga, dan ngedidiknya tuh bisa dibilang susah-susah gampang, apalagi di era informatika kayak gini ya, Ayah Edi, betul ya? Ya, parenting sendiri kan artinya penting buat parent. Penting buat parent, luar biasa. Ya, pagi-pagi udah diajakin ngejokes ya. Ayah Edi, mungkin langsung aja kali ya, ini parents in semua udah pada nggak sabar nih untuk terima materi. Pagi-pagi masih seger nih, luar biasa. Kalau gitu waktu dan tempat mungkin langsung aku persilakan untuk Ayah Edi gitu ya. Ya, baik. Silakan Ayah Edi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Ronald ya. Saya sebelum memulai ingin mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Yang terhormat, saya sampaikan kepada Bapak Tatsunosuke Suzuki ya, selaku Presiden Director of PT Benis Indonesia, dan Ibu Sarah Arwan. Ini Bu Sarah ini baru kenal ini. Salam kenal Bu Sarah, sebagai Manager of Marketing Shinkanjuku Online. Wah, baru. Oh iya, pantas sekarang punya online ya. Jadi ada manajernya yang baru ini, Bu Sarah. Salam kenal. Kemudian saya juga ingin menyapa seluruh ayah, bunda, papa, mama yang hadir pagi ini. Nah, saya diundang untuk sekian kalinya oleh Shinkanjuku, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Shinkanjuku yang selalu memberikan kepercayaan bagi saya untuk bisa hadir di setiap acaranya Shinkanjuku. Saya sih sebenarnya sebagai seorang praktisi ya. Praktisi itu adalah orang yang banyak praktek di lapangan. Jadi kurang lebih sampai sekarang ini udah 16 tahun ya, mendirikan sekolah sendiri, juga mengelola sekolah juga, kemudian jadi konsultan sekolah juga. Nah, apa yang saya alami selama kira lebih 16 tahun itu ya, banyak sekali problem-problem anak di lapangan, macam-macam ya. Hanya seringkali pendekatan kita itu menggunakan pendekatan yang hitam putih ya. Kalau enggak anak pinter ya anak bodoh gitu. Kalau enggak anak normal ya anak tidak normal. Nah, inilah yang ingin saya perbaiki dalam sistem edukasi kita. Cuma memperbaiki sebuah sistem edukasi melalui sumbernya atau yang disebut sebagai pengelola pendidikan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ternyata 16 tahun itu tidak memberikan impact apapun dari sisi kebijakan. Tapi kalau kita mau memperbaiki dari sisi kita keluarga, itu sangat mudah sekali, bisa sangat cepat, dan bisa hari ini juga gitu. Oleh karena itu makanya program yang saya bawa atau gerakan yang saya bawa waktu itu yang saya dirikan adalah membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Indonesian Strong from Home. Kenapa? Karena ya yang paling mudah itu dari keluarga gitu. Nggak perlu meeting, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Ya kalau kita mau berubah hari ini kita berubah. Sama juga sekarang ini. Kalau kita mau berubah, maka segera anak kita berubah. Selama 16 tahun saya mengelola sekolah, kemudian mengamati anak-anak. Nah, sekolah saya dulu dianggap ya, atau dikatakan sebagai sekolahnya Ayah Edi, tempat anak-anak bermasalah. Kenapa? Karena saya menerima semua anak. Saya tidak memberikan tes apapun pada mereka. Satu-satunya tes yang kita kenakan sebelum penerimaan siswa adalah tes denyut nadi, namanya Mas Ronald. Tes denyut nadi itu artinya setiap anak mau masuk sekolah itu kita pegang nadinya. Kalau masih berdenyut, oh boleh masuk nak gitu. Kalau udah nggak berdenyut, silahkan ke rumah sakit sayang. Periksa medis. Nah, jadi ya seperti itulah, semudah itu. Justru yang banyak kita berikan tes itu orang tuanya, tes masuk itu yang dites orang tuanya. Yang pertama adalah tes seberapa bisa dia mendidik anak, ya namanya tes parenting. Ada tes parenting kita, kemudian nanti masuk kategorinya, kategori A, B, C, D, nah, sampai D paling rendah. Nah, rata-rata biasanya nih orang tua masuk kategori D nih, paling rendah. Kategori D itu isinya adalah orang tua yang nggak bisa mendidik anak, ngaku, tapi ngaku gitu. Kalau
kategori E itu orang tua yang nggak bisa mendidik anak tapi nggak ngaku. Selalu nyalain anaknya. Pokoknya saya emang nggak ada masalah apa-apa, I'm okay, he's not okay. Nah kalau itu kita nggak bisa terima karena kayaknya udah susah diperbaiki. Oh dia nggak merasa bersalah kok, nggak ada yang salah dengan dia gitu. Terus kita mau berbuat apa? Enggak. Nah akhirnya yang kita terima golongan D. Nah dari D ini kita angkat sampai nanti jadi orang tua yang A. Yang menarik adalah kalau seorang anak itu atau orang tua itu berubah ya dari golongan D, dari kelompok D kemudian naik kelompok C, D, B dan A, itu ternyata anak-anak mereka ikut berubah. Jadi anak itu mengikuti pola-pola orang tua. Nah, jadi saya menemukan fakta bahwa orang tua yang level edukasi parentingnya atau pengetahuan mendidik anaknya itu ada di level A, itu anak-anaknya bagus sekali, di sekolahan bagus, di mana-mana bagus gitu. Nah, kebalikannya orang tua yang level parenting ada di D, ya gimana ya begitu, akan mengalami masalah-masalah di sekolah ya. Nah, beruntungnya gitu ya, di kita ini banyak inisiator di luar pemangku kebijakan. Artinya kalau kebijakannya nggak bisa diubah ya udah kita aja coba bantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, salah satunya mungkin ya Shinkanjuku ini ya, gitu. Ide dasarnya itu. Jadi membantu anak-anak yang untuk bisa mengikuti pola-pola kebijakan yang saat ini ada. Nah, saya ini buat file ya, yang hari ini saya diminta bicara oleh Shinkanjuku untuk berbicara tentang liburan yang kemungkinan besar akan membuat anak kita kehilangan kontak gitu. Izinkan saya untuk buka slide dulu ya. Ya, udah kelihatan belum slide-nya? Ya. Menghadapi learning loss sehabis liburan. Wah, terutama kalau pandemi. Di aku sudah aman. Aman ya. Oke. Suara aman juga ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita coba ingat-ingat dulu ya. Ya, kita coba ingat-ingat dulu zaman kita sekolah, kan kita semua pernah sekolah dulu ya. Kalau habis liburan itu biasanya suka ada gap gitu, ada lag. Ada lag karena kita udah nggak ngikutin pelajaran selama mungkin 1 bulan gitu atau 2 minggu, apalagi ditambah pandemi. Nah, kita kalau mulai lagi belajar nih suka get lost. Nah, kemarin sampai di mana ya? Kemarin belajar apa ya dan sebagainya. Nah, ini dia yang kali ini akan kita bahas ya, topik ini yang kita bahas. Nah, ini menjadi sebuah fenomena zaman sekarang ya, learning loss. Sebenarnya zaman dulu juga udah ada kita mengalami learning loss. Cuma ya seperti biasa saya katakan bahwa pendidikan dulu itu adalah one way. Pokoknya kamu terima gitu. Nah, si murid ini nggak pernah dipahami problem-problemnya gitu. Jadi problem learning loss ini dari dulu sudah ada, cuma baru diatensikan itu di waktu sekarang ini gitu. Oh, baru kita sadar ternyata mereka mengalami learning loss. Nah, untuk itu tidak semua orang memahami apa itu learning loss. Ya, coba kita lihat dulu ya, apa sih learning loss nih? Learning loss itu adalah sebuah keadaan di mana kita kehilangan kontak, lost contact, atau kalau dalam telepon tuh agak tulalit karena disebabkan faktor yang hubungannya dengan hilangnya intensitas kesempatan pertemuan antara guru dan murid. Nah, pada saat pembelajaran tatap muka, terutama tatap muka nih. Ini disebabkan karena liburan yang lama atau karena faktor lain, misalnya kemarin pandemi. Nah, jadi yang berkurang itu atau yang hilang itu adalah intensitasnya, dan ini adalah fakta. Makanya seperti saya bilang bahwa saya kaget waktu tadi saya tahu bahwa sekarang ada Shinkanjuku online. Wah, saya kaget waktu itu kita baru ngomong-ngomong aja nih tentang bagaimana membantu anak-anak supaya bisa keep in touch gitu. Ternyata sekarang Shinkanjuku udah berinisiasi untuk membuat yang online. Jadi ini sangat bagus sekali saya kira ya. Supaya apa? Supaya yang disebut sebagai hilangnya intensitas ini bisa teratasi, bisa teratasi ya. Nah, sekarang tuh enaknya begitu ya. Zaman saya dulu kecil sekolah, Mas Ronald ya, kita ini nggak pernah diperhatikan gitu. Pokoknya belajar ya, kalau nggak berhasil gagal gitu. Nggak pernah ditanya, nggak pernah diinterview, nggak pernah dipahami apa sih problem anak-anak itu. Kenapa mereka gagal? Kan semua hukumnya sebab akibat ya. Orang gagal itu kan akibat, sebabnya apa? Nggak pernah ditelusur. Nah, tapi sekarang udah enak ini, zaman sekarang ini orang sudah ada yang berinisiatif untuk menelusur.
Kenapa sih mereka gagal? Kemudian dicari sebabnya. Nah, kemudian difasilitasi atau dibantu supaya mereka nggak gagal. So, blessing lah anak-anak kita yang hidup di zaman ini begitu. Apalagi sekarang teknologi sudah wow, luar biasa sekali ya. Nah, coba kita lihat anak-anak kita ini. Ciri-cirinya apa sih? Anak kita itu mengalami learning loss. Yang pertama, yang pasti semangat belajar menurun. Nah, semangat belajar menurun. Jadi kayaknya ogah-ogahan gitu untuk kembali pegang buku, untuk kembali ke alat-alat pembelajaran gitu. Udah asik dengan aktivitasnya sendiri. Apalagi di sekarang ini zamannya zaman game ya. Wow, kalau udah tergantikan oleh game, bukan main itu luar biasa. Untuk bisa membalikkan mereka untuk memegang buku atau kembali ke pelajaran. Jadi saya katakan tantangan guru-guru zaman sekarang itu sungguh-sungguh wow dibandingkan guru-guru zaman saya. Karena dulu zaman saya gamenya itu baru Halma, ular tangga itu ya, congklak gitu. Jadi untuk mengembalikan anak belajar itu nggak terlalu problem ya. Kemudian yang kedua itu ciri-cirinya adalah anak jadi kayak macam ya ogah-ogahan gitu. Kemudian kalau dapat tugas males ngerjain karena udah terbiasa dengan habit loss tadi, loss contact tadi. Jadi misalnya yang sebelumnya terbiasa ada intensitas pertemuan dengan guru, ada intensitas belajar secara rutin. Nah, rutinitas itu digantikan oleh aktivitas lain selama kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan. Kalau liburan, nah bahkan kalau pandemi 2 tahun kita ini lebih malah. Jadi ada habit baru yang muncul. Nah, bagaimana ini menarik mereka untuk kembali ke habit belajar? Wow, saya ngebayangin. Saya pernah jadi pengajar guru, saya pengelola sekolah, saya punya guru banyak juga. Saya pelatih guru juga. Nah, tantangan terbesar ini adalah seperti ini. Ini adalah tantangan yang sebesar. Kalau anak-anak itu diajarin biasanya pinter, hanya mereka punya gaya belajar dan cara belajarnya masing-masing. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana mereka mau, membuat mereka mau, itu problem terbesar. Ogah-ogahan ini adalah tantangan. Ya. Kemudian yang pasti grafik-grafik nilai, grafik perolehan tugas dan sebagainya itu terus turun gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi ini ini adalah yang akan kita diskusikan bersama hari ini ya. Saya akan memberikan tips-tips utama pengalaman saya ketika saya melatih para guru menghadapi masalah ini. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan sedikit saja biar para orang tua tahu. Anak-anak kita ini hidup di zaman digital 5.0. 4.0, 5.0 artinya mereka hidup di zaman semi-hybrid ya, semi-hybrid. Jadi separuh online, separuh lagi tatap muka. Kemudian mereka sudah berada di zaman digital, jadi semuanya nanti akan menggunakan digital teknologi. Ya, bahkan nanti orang belanja itu pakai metaverse ya, tinggal pasang di sini, kemudian mereka bisa keliling mall dan sebagainya. Itu zaman mereka dan itu nggak bisa kita cegah, itu nggak bisa kita larang seperti datangnya smartphone. Nah, smartphone itu nggak bisa dicegah. Itu nggak pakai smartphone nggak mungkin, nggak pakai komputer nggak mungkin. Jadi teknologi itu ya setiap zaman berubah dan berbeda, berkembang. Nah, hanya pada dasarnya yang penting kita ketahui adalah anak kita nanti kelak akan menjadi anak internasional. Jadi borderless. Google pernah mengatakan bahwa nanti dunia ini borderless. Borderless itu apa maksudnya? Anak-anak di seluruh dunia itu bisa bekerja di seluruh perusahaan internasional. Karena apa? Karena melalui online. Nah, melalui online. Jadi mereka bisa bekerja dari Indonesia untuk perusahaan di Singapura, untuk perusahaan di Amerika, untuk perusahaan di Swiss dan sebagainya. Karena online. Nah, itulah yang disebut borderless. Kemudian Google sendiri pernah mengatakan bahwa nanti kita rekrut itu nggak akan anaknya diundang ke pusat kantor Google di Amerika, tapi rekrutnya online, interviewnya online, tesnya online. Bahkan nanti kalau mereka udah bekerja juga online, terus kiriman gajinya juga online, kontraknya juga online. Nah, ini yang harus kita tahu. Jadi mereka adalah anak internasional, jadi kita harus ngerti mengedukasi anak untuk bisa diterima di dunia internasional itu seperti apa. Nah, ini standar internasionalnya yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kelihatan nih gambarnya nggak? UNESCO itu punya 6 pillars ya, 4 pilar ya. 6 pillars of education. Jadi 4 pilar edukasi. 4 pilar itu 4 tiang. Saya susun ke atas biar gampang ya pemahamannya. Yang pertama bahwa belajar itu definisi UNESCO adalah learning how to learn. Learning how to learn ini adalah
belajar tentang cara dia belajar. Jadi anak-anak itu cara belajarnya beda-beda loh. Percaya atau enggak, kita punya anak lebih dari satu. Yang satu sama yang dua tuh cara belajarnya beda. Yang satu nggak mau musik, yang satu harus ada musik. Yang satu lagi diam, duduk, tenang. Yang satu lagi bisa diam sebentar, kemudian jalan-jalan, muter-muter. Nah itu namanya gaya belajar. Nah itu kita harus pelajari. Tersambung. Ya. Mungkin tadi ada sedikit gangguan Ayah Hedi. Memang di aku juga agak putus-putus presentasinya. Oh baik. Mungkin udah boleh kita lanjut kali ya. Sekarang sudah cukup aman. Ya. Gimana Pak Ame, masih chat sudah cukup aman kah? Sudah aman Mas Ronald, Ayah Hedi. Oke, siap. Boleh dilanjut Ayah Hedi, menarik sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah ini barusan Tuhan memberikan contoh bagi kita ya, bahwa teknologi masa kini ini masih 4G. Ini adalah problemnya 4G. 4G itu problemnya kayak gini. Gitu. Putus, kemudian putus-putus. Nah, putus atau putus-putus. Nah itu problemnya 4G. Anak kita nanti hidup di 5G and 6G. Kalau sudah 6G itu nanti acara seperti ini sudah seperti tayangan di TV. Nggak ada putus sama sekali. Persis kayak di TV. Makanya seorang ahli teknologi mengatakan bahwa TV itu akan ditinggalkan nanti. Orang nggak akan ngelihat TV lagi. Orang akan bermain di dunia maya. Karena teknologi dunia maya online itu sudah seperti di TV. Nah ini harus kita ketahui. Nah begitu kira-kira. Jadi barusan Tuhan ngasih contoh tuh. Yaitu tuh zaman dulu tuh. Kita itu masuk teknologi 4G. 4G itu zaman dulu nantinya. Anak kita akan di zaman depan. Ya kita doakan mudah-mudahan segera masuk 5G. 5G itu 10 kali lipat dari ini cepatnya. Nah 6G itu kalau nggak salah 50-100 kali lebih cepat. Bayangin ya. Jadi lebih aman. Berikutnya adalah learning to know. Nah ini di pilar kedua tuh, learning to know tuh artinya baca dan tahu. Jadi knowing. Nah menariknya adalah sistem pendidikan kita itu knowing gitu. Baru sampai di level 2. Level 2. Jadi saya sering sedih gitu. Padahal targetnya tuh sampai 6 level. Nah kita baru ada di learning to know. Ya cuma menghafal tanpa mengerti. Jadi kalau ujian tuh kebanyakan mereka menghafal, jawab yang penting dihafal, begini caranya, begini, tapi enggak tahu behind the scene-nya. Kenapa ini harus dijawab seperti ini? Kenapa jawabannya begini? Nah, kalau kita lihat nanti silakan dari Shinkanjuku menjelaskan ini lebih dalam ya. Kalau saya lihat Shinkanjuku itu justru learning to know and learning to understand. Nah, seperti itu. Jadi mengerti behind the scene-nya. Kemudian ada learning to do, nah tahu prakteknya. Learning to be itu tahu tujuannya. Ini kita belajar ini untuk jadi apa sih nanti? Nah, untuk apa sih kita harus belajar ini? Nah, terus learning through life ini adalah untuk membawa anak kita selalu belajar meskipun nggak di ruangan sekolah. Gitu. Makanya online system ini kayak Shinkanjuku online ini adalah bagian daripada learning through life. Nah, jadi ruangannya nggak di sekolah, di rumah. Tapi dia bisa belajar jarak jauh. Nanti dunianya mereka kayak gitu loh, hybrid gitu. Bener-bener dunianya mereka kayak gitu. Dunia mereka tuh enak, kerja itu nggak harus datang ke kantor. Mereka boleh pilih mau kerja di mana. Kayak Kak Ronald hari ini kan bekerja di ruangan di Jepang kelihatannya, backgroundnya sih ya, gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah learning live together, learn to live together. Artinya bagaimana kita bisa bertoleransi. Secara langsung ya, Pak Edi ya. Bagaimana? Bagaimana tadi, ya. Mas Ronald? Enggak. Oh. Saya mau nangkepi aja. Oh, baik. Background di ruangan Jepang, betul. Oh iya kan? Oke. Makanya nanti bisa beneran loh kayak gitu loh, Mas Ronald loh. Gitu ya. Bisa kenyataan itu. Ya, berikutnya adalah bagaimana sih pertanyaannya kalau terjadi putus ya? Putus kayak tadi itu barusan putus tuh. Kan saya harus berpikir bagaimana cara nyambungnya. Mas Ronald berpikir harus nyambungnya. Kemudian Kak siapa yang menyambung dari sisi teknologi, Kak Ronald menyambung dari sisi acara dan saya menyambung dari sisi materi. Nah ini sebenarnya dikasih contoh langsung sama Tuhan. Gini loh putus rasanya. Nah kemudian bagaimana cara nyambungnya? Pengalaman saya nih, kalau ketika nanti habis liburan, kemudian anak-anak mulai harus belajar lagi, misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 2 misal masuk ya. Nah, yang pertama adalah menurut pengalaman saya, tolong jangan dulu bicara tentang pelajaran. Jadi pelajaran itu menjadi tidak penting di hari pertama. Nanti saya jelaskan itu, bagaimana otak bekerja, kenapa saya menyarankan seperti ini. Nah, jadi jangan singgung pelajaran dulu. Saat mereka pertama kali
kembali belajar. Terus apa yang dong yang kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan justru adalah sharing session. Sharing session. Jadi jangan singgung pelajaran terus kita, apa kabarnya? Widya apa kabarnya? Ivan apa kabarnya? Semua ditanya apa kabarnya. Kemarin kemana? Gitu. Jadi kita bicara tentang sharing session, liburan mereka tuh seperti apa. Biarkan mereka, ajak mereka antusias bercerita. Karena mereka harus hidup sekali semangat, dihidupkan lagi semangatnya, harus di-recharge lagi semangatnya. Recharging ini penting untuk pembukaan. Nah, kenapa recharging ini penting? Karena otak kita bekerja itu dengan proses recharging namanya. Nah, jadi kalau bisa ya day first itu adalah ngobrol aja, nggak usah pelajaran. Baru nanti, kalau misalnya mereka masih juga belum tercharge, kan mungkin aja ya ditanya nggak antusias untuk cerita, kan ada kemungkinan gitu. Disuruh cerita. Nah, bagaimana caranya? Yang paling mungkin adalah, atau yang paling mudah untuk membuat mereka bercerita adalah gurunya cerita duluan. Gitu, gurunya cerita duluan. Kemarin ibu, kemarin miss, itu kemarin pergi ke sini loh. Terus ini, ngalamin gini. Kita boleh asli ceritanya, boleh juga ngarang. Supaya dibuat semenarik mungkin aja. Misalnya Pak Ronald bilang, kemarin tuh saya ke Jepang. Kalau nggak percaya lihat aja tuh jendelanya, jendela Jepang kan gitu. Nah, cerita begini. Ada nggak yang pernah ke Jepang misalnya begitu. Nah, kalau nggak pernah ke Jepang, ada nggak yang suka makanan Jepang? Jadi dipancing. Nah, mulailah biasanya kalau gurunya cerita duluan, mereka akan tertarik itu. Nah, karena begini ya. Sebenarnya ketika murid itu mengalami learning loss, guru juga sebenarnya mengalami teaching loss loh. Teaching loss gitu. Teaching loss. Jadi dua-duanya mengalami loss. Jadi ini adalah proses reconnected namanya, reconnection ya. Menyambungkan kembali. Nah, baru setelah itu terjadi, kita kaitkan antara cerita-cerita liburannya guru dan liburannya murid dengan pelajaran apapun yang mau kita ajarkan. Misalnya kalau kita liburannya ternyata ke Jepang, di Jepang itu ternyata uangnya pakai yen. Nah, yen itu ternyata kalau di kurs rupiah itu sekian. Saya tuh sekali makan tuh kira-kira 300 yen misalnya. Itu berapa ya kalau Indonesia? Nah, itu mulai dikaitkan tuh antara matematika dengan pengalaman cerita. Maka saya jamin kalau caranya, tekniknya seperti itu, mereka tuh udah mulai nanti terkoneksi lagi. Nah, mereka mulai otaknya twing, mulai bergerak lagi. Itu teknik yang kita gunakan. Nah, baik. Karena begini ya, ini struktur otak menurut teori, gampang, simple aja. Ada 6 level otak untuk bisa menjadi jenius. Seperti Einstein. Dan anak kita itu memiliki 6 level ini. 6 level ini ya. 6 level. Nah, kalau kita bangkitkan dari awal ke 6 level ini, satu persatu dia naik, maka dia akan bekerja otaknya di tingkat maksimum. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, apa sih maksudnya di tingkat maksimum itu? Begini ya. Manusia itu punya 3 lapis otak. Namanya 3 in 1. Ya, 3 in 1. Lapis otak pertama itu kita sebut sebagai otak naluri ya, atau korteks. Otak korteks untuk naluri. Naluri itu untuk mengatur suhu tubuh dan sebagainya ya, lapar, makan, kebutuhan-kebutuhan dasar supaya dia tetap hidup. Nah, itu adalah otak defense system. Namanya naluri korteks ya. Jadi ada juga yang menyebutnya otak reptil. Nah, setiap reptil punya otak ini. Manusia juga punya. Kemudian yang kedua, lapis kedua itu namanya otak mamalia atau ini kalau ini namanya otak reptil, kalau yang ini namanya otak mamalia atau korteks namanya. Jadi korteks yang ini ya, maaf bukan yang ini. Korteks ya. Korteks itu gunanya adalah untuk mengatur perasaan, mood. Manusia itu percaya atau tidak, energinya diatur oleh rasa, mood. Makanya kalau anak ingin belajar dan antusias kembali, yang harus diolah adalah rasanya. Teknik pengajaran harus mempertimbangkan perasaan anak. Nah, kalau seandainya perasaannya itu bisa kita bangkitkan, maka yang lapis terakhir itu namanya neokorteks atau otak mamalia sempurna atau otak berpikir, logika dan sebagainya.
Nah, itu baru nanti bekerja. Nah, ini adalah mekanisme yang harus dipahami. Hari-harinya ketika mereka baru mereka berinteraksi dengan otak mamalia atau perasaan. Semua orang akan berinteraksi pertama itu dengan perasaan. Kalau perasaannya nyaman, dia akan naik ke otak sempurna. Tapi kalau perasaannya nggak nyaman, dia akan turun ke otak reptil. Jadi jaga ini status perasaan anak. Makanya sebagai guru favorit, dia adalah guru yang biasanya dianggap enak, nyaman, lucu gitu. Coba deh ingat-ingat guru favorit kita tuh. Pasti yang suaranya enak, kemudian kalau nggak wajahnya cantik, kemudian bahasanya halus, memotivasi dan sebagainya. Semua hubungannya kerasa, bukan pinter ngajar. Karena kalau pinter ngajar mungkin ada yang lebih pinter lagi ngajar, tapi dia nggak bisa mengelola rasa. Guru-guru fisika itu kebanyakan adalah yang pinter ngajar, tapi nggak bisa mengelola rasa. Justru itu terjadi di guru-guru matematika, di guru-guru eksakta. Nah, saya melihat dari videonya Shinkanjuku ini ada sebuah terobosan di mana ngajar matematika guru-gurunya sambil ketawa, sambil puji-pujian, sambil bercanda, sambil ngangkat jempol. Mana ada di zaman saya dulu sekolah guru matematika kayak gitu? Mana ada guru fisika kayak gitu? Kalau sudah guru fisika datang, udah satu kelas itu isinya tegang, bahkan dengerin suara sepatunya aja udah dak dikduk jantung tuh, tak tok gitu. Apalagi kalau gurunya dengan tipe ya masukkan buku kita tes hari ini, wah ulangan harian. Itu zaman saya dulu, mudah-mudahan sekarang sih nggak begitu ya. Nah, saya lihat juga di videonya udah nggak begitu gitu. Ngajar matematika pakai ketawa, pakai bercanda dan sebagainya. Ini loh sebenarnya dasarnya kenapa harus begitu. Karena memang otak berpikir anak itu tergantung perasaannya. Jadi jaga perasaan mereka. Ini struktur otak mereka. Siapa yang jago menjaga perasaan, maka anak akan terbangkitkan cara berpikirnya. Dan tinggal cara mengajar itu biasanya bisa kita latihkan. Itu sederhana saja. Teknisnya begini ya. Ini otak sempurna. Kemudian ini adalah otak mamalia. Ini adalah otak reptil atau insting. Jadi setiap hari itu mereka berada di ambang perasaan ini. Kalau perasaannya marah yang hidup reptil. Kalau perasaannya senang yang hidup otak IQ-nya jalan. Begitu aja terus. Jadi siapapun yang bisa menjaga rasa ini, maka saya jamin nanti anaknya akan antusias kembali belajar. Jadi nggak ada itu learning loss itu bisa teratasi dengan baik begitu. Sesederhana itu, tapi prakteknya tidak sesederhana ini karena kasusnya tiap anak beda-beda, persoalannya beda-beda, moodnya beda-beda, tipe anaknya juga beda-beda. So, mari kita diskusikan, sharing session, tanya jawab biar lebih asik. Karena kalau tanya jawab itu kan problem saya banget gitu loh gitu. Begitu kira-kira Mas Ronald yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak, yang bermanfaat dan bisa kita langsung praktekkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Ronald, silakan. Luar biasa Ayah Edi, materi hari ini ngebuka banget gitu ya, bahwa ini merefer informasi yang tadi Ayah Edi sampaikan bahwa pembelajaran juga nantinya akan dilakukan di era metaverse secara digital, secara online. Wow. Terobosan ini sudah sudah mulai diterapkan juga di Shinkanjuku online tentunya. Cuman kadang tuh yang jadi permasalahan ini bagaimana kita sebagai orang tua ataupun sebagai murid menyambut era digitalisasi itu. Yang pertama mungkin kita bisa mempersiapkan strategi atau persiapan yang matang, begitu ya. Dengan banyaknya informasi, kita mulai saring-saring, kita cari strategi yang paling tepat untuk diaplikasikan ke anak-anak kita. Tapi yang kedua, banyak juga nih, Ayah Edi, orang tua yang merasa dalam tanda kutip ketakutan. Gitu. Bisa anak saya belajar secara online, terus habis itu materinya akan 100% diterima dengan baikkah oleh anak saya? Ini bagaimana nih Ayah Edi untuk menanggapinya dan menyikapinya, kurang lebih seperti itu. Begini. Manusia itu selalu begitu. Dengan adanya new teknologi akan selalu ketakutan duluan. Ya, akan ketakutan duluan. Waktu pertama kali kapal laut diciptakan, ketakutan pertama kalau tenggelam gimana? Oh, iya? Waktu pesawat diciptakan, kalau jatuh gimana? Ya. Itulah namanya new technology syndrome. Ya. Ketidaktahuan akan safety atau manfaat dari new technology membuat mereka takut.
Nah ini dia, makanya saya mengusulkan nih sama Shinkanjuku nih, itu ditangkap menjadi sebuah opportunity. Opportunity apa? Untuk membantu orang tua. Caranya gimana? Ketakutan ini dicatat. Mama catat takut apa aja sih? Khawatir apa aja? Semua dicatat sampai kita punya list nih. Setelah punya list, oke, how we help them. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Karena jujur aja, zaman sekarang ini perubahan teknologi cepat sekali. Dan orang tua itu nggak semua punya kesempatan untuk belajar. Jadi terjadilah gap. Nah, terjadilah gap antara new teknologi, antara orang tua dan anak. Jadi anaknya udah tahu duluan, orang tuanya belum. Kemudian Shinkanjuku udah lari duluan ke depan ngikutin new era, orang tuanya belum. Jadi agak kedodoran, ketinggalan. Nah, jadi yang saya maksudkan usulan saya adalah bagaimana Shinkanjuku membuat tawaran, oke, kursus teknologi yang digunakan anak kita. Ayo kita bikin misalnya seminar teknologi kah atau kursus kah, metaverse itu apa sih, bagaimana cara kerjanya, kemudian barangnya itu seperti apa, harganya berapa, gitu. Boleh juga dan sebagainya. Nanti dihadirkanlah ahli metaverse. Atau kalau dari teman-teman Shinkanjuku ada, ya itu diolah. Sampai orang tua tuh bilang begini, oh saya tahu. Oh, jadi setiap ketakutan mereka kita jawab. Setiap ketakutan mereka kita jawab. Misalnya begini, itu ada pesawat, nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Oh, kecelakaan pesawat itu, ya kecelakaan pesawat itu 1:100 atau 1:1000. Itu lebih banyak kecelakaan orang naik motor. Jadi sebenarnya bahayanya lebih besar naik motor daripada naik pesawat. Kan orang, oh gitu toh ternyata. Dan ketakutannya hilang. Gitu. Itu aja saya kaget gitu ya, bahwa tingkat kecelakaan naik pesawat sama naik motor itu jauh lebih tinggi naik motor. Gitu. Atau di darat itu lebih tinggi tingkat kecelakaan daripada di udara. Nah, karena ada tingkat safety, ada cek, ada segala macam, itu standar namanya, ya. Aviasi standar, ya. Standar aviation, betul. Ya, kayak gitu. Nah, itu untuk mengatasi itu. Jadi selalu ada peluang dari setiap problem, saya kira ya. Nah, kalau Shinkanjuku bisa di depan mengatasi itu, nah inilah yang menarik. Nilai lebihnya bahwa Shinkanjuku berada lebih depan daripada kebijakan. Nah itu sebenarnya yang ditunggu. Ya, pengambil kebijakan itu kan lebih statis, lebih lama, lebih lambat gitu. Baru nanti tiba-tiba gerujuk-gerujuk ada perubahan dan orang tua stres kan. Wow, sekarang cara belajar begini, ini begini. Nah kita duluan tuh mengedukasi orang tua. Begitu Mas Ronald. Siap, Edi, luar biasa. Jadi sebenarnya yang penting itu cara menyampaikan informasinya ya. Ya, agar diterima. Ya, oleh yang edukatif, tua. yang edukatif ya. Betul. Baik juga peserta didik ataupun siswanya. Nah, Ayah Edi, jadi sebenarnya di sesi kali ini udah ada 10 ya kurang lebih ya. Sementara aku cek contekannya. Ada 20 pertanyaan yang Waduh. masuk. 20 banyak. Tapi tenang. Karena keterbatasan waktu, jadi mungkin saya akan pilih beberapa pertanyaan yang mewakili yang mewakili. mungkin bisa kita bahas di sesi ini, ya. gitu ya. Karena kalau misalkan kita bahas semua, mungkin bisa sampai buka puasa. Ngabuburit namanya nih. Buka atau udah beduk. Iya, ngabuburit. Betul, Ayah Edi. Tapi gini, Ayah Edi, ya. 20 pertanyaan yang masuk hari ini nanti akan dibacakan dan mendapatkan hadiah menarik. Weh, ada hadiah menarik THR dari Shinkanjuku. THR. Oke, ini sebelum masuk ke pertanyaan dari orang tua, ini kejadian nyata 2-3 hari yang lalu. Ya. Yang keponakan aku. Boleh ya? Aku nanya. Aku mulai dari pertanyaan aku dulu ya. Ya, ini namanya mancing. Nah, ini tadi teknik itu yang saya minta tuh. Iya. Nah, ini jadi kalau dibilang cici aku dan koko aku nih baru pindah Barma dan akhirnya memutuskan untuk memasang fasilitas wifi gitu ya. Orang tua ayahnya bekerja ke kantor sehari-hari dan ibunya menjaga adiknya itu usianya 1 tahun lebih 2 bulan lebih 3 bulan gitu. Perhatian khususnya lebih ke si anak kedua gitu ya, si anak kecilnya. Nah, keponakan saya ini ternyata setelah dicek historical searchingnya, YouTube-nya, video-video dan lain, udah mulai nih nyari-nyari video-video yang arahnya ke sexuality. Ya, umur berapa itu? Belum anaknya. Oke, good. Ketika aku, cuman kan di historical ketahuan kan. Ya. Cuman gini, trikinya adalah
kita nggak mungkin nggak kasih dia fasilitas gadget handphone, nggak mungkin nggak kasih dia fasilitas even TV di kamar orang tuanya itu gitu. Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ini ada tips dan trik nggak sih Ayah Edi buat nyambut ini kan apa ya maksudnya salah satu era digital ya, penyalahgunaan era digital, penyalahgunaan teknologi gitu Ayah Edi. Wah, gimana kira-kira nih? Ini pertanyaannya bagus nih, cocok sama zamannya, cocok sekali sama zamannya. Kita nih lagi zaman pandemi ya, lagi zaman pandemi. Anggaplah itu tadi virus, ya. Jadi anggaplah yang tadi itu virus. Nah, virus ini akan selalu ada dimanapun. Nah, pilihan kita ada dua. Mau anak kita disteril, nggak boleh bersentuhan dengan virus, ya, atau isoman. Isoman tapi buat yang sehat. Nah, atau kita mau imunisasi. Pilih mana? Kalau saya mungkin imunisasi. Nah, kalau imunisasi, virusnya tetap ada, tapi kita kebal. Oke. Tapi kalau sterilisasi, ya virusnya kita cegah bersentuhan dengan kita, dan anak kita cegah bersentuhan dengan virus. Kebanyakan orang tua dan kebanyakan pola pikir kita itu memilih sterilisasi loh, percaya apa enggak? Bagaimana sih cari aplikasi ngeblocking, bagaimana sih parent lock dan sebagainya. Dicarinya itu, sterilisasi, biar steril. Padahal kita nggak tahu kan anak kita main keluar, ya HP-nya dia diblok, temennya enggak. Nah, jadi banyak akses di mana untuk virus itu bisa masuk. Jadi kalau sterilisasi ya resikonya, ya you know lah, begitu. Sama seperti sekarang. Nah, kalau sterilisasi kita isoman, begitu keluar rumah, aman nggak? Nggak aman. Sama seperti anak kita. Jadi pilihlah cara imunisasi. Saya dulu juga pernah punya anak. Nah, saya juga tahu. Nah, yang namanya virus itu lebih canggih daripada virus yang pandemi ini. Virus-virus pornografi itu disetting oleh pembuatnya, itu automatic pop up. Jadi ketika anak kita buka materi yang diperintahkan guru, misalnya materi geografi, cari negara ini, tiba-tiba pop up keluar. Ya. Anak-anak itu daya imajinasi, kemudian kreativitas dan rasa ingin tahunya nomor satu sangat tinggi. Jadi sebenarnya itu bukan keinginan mereka pada awalnya. Nah, karena ada pop up, pengen tahu dia apa sih isi pop upnya, diklik, plup, langsung lah kelihatan. Oh ini, lama-lama dia hafal, oh kalau pop up tuh isinya ini. Nah, kemudian problemnya di mana? Ketika virus itu datang, pop up, tidak ada program antibody atau di imun. Nah, coba create program antibody bagi anak. Nah, apa yang saya lakukan? Dulu diprotes saya, diprotes asli. Ayah Edi kok mengajari hal yang gila. Nah, begini, saya bicara di Metro TV waktu itu. Bagaimana saya mengimunisasi anak kita? Saya tuh nonton bareng sama dia, ngelihat bareng pop up itu sambil saya bahas. Ini apa, ini apa, ini apa, dan sebagainya. Semua pop up saya bahas, sampai videonya saya tunjukkan. Terus saya bilang, bagaimana kalau bunda, kemudian pop up-nya ada di sini dan dilihat orang seluruh dunia. Ini kan video ini dilihat orang seluruh dunia. Gimana perasaan kamu sebagai anaknya? Bagaimana begini, bagaimana? Nah, kata kunci itu ada di rasa. Rasa itu adalah imun sistem. Perasaan kita tuh imun sistem. Jadi perasaan mereka lah yang di-develop supaya mereka punya imun. Setiap ngelihat pop-up dia membayangkan bundanya. Saya menggunakan metode asosiasi. Metode yang membuat perasaan dia merasa tidak nyaman setiap kali melihat itu. Nah, ketika saya share di Metro TV itu banyak sekali yang protes. Katanya Ayah Edi mengajarkan pornografi. No, tidak. Sekarang lihat aja hasilnya. Saya nggak pernah memproteksi anak saya. Bahkan mendiskusikan hal-hal pornografi, setiap kali ada isu pornografi kita diskusikan bareng. Begini. Sampai pada akhirnya dia kebal. Proses itu lama. Kita perlu kesabaran. Tapi hasilnya worth it. Itulah sama seperti sekarang. Imunisasi itu lama prosesnya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, booster. Kan repot banget gitu. Tapi lihat worth it hasilnya. Hari ini kita boleh pulang kampung, my man. Everybody, everyone.
get free now, kita boleh loh pulang kampung. Itulah hasil dari imunisasi. Bayangkan kalau sterilisasi, sampai kapan? Ya nggak bisa selamanya. Kita akan terus stay at home, begitu. Iya. Kebayang ya? Kalau boleh aku ambil kesimpulan, salah satunya adalah memberikan pendidikan Seks edukasi. Seks edukasi ya. Iya. Dia. Belajar seks edukasi. Ini kalau kita bahas mungkin satu webinar sendiri nih. Boleh ya kita request ke Pak Icat dan Mas Ame ya. Siap. Bahas ini di lain kesempatan ya. Siap tuh sharing nanti bagaimana dulu anak saya kayak begitu itu. Boleh ya kita request ya sex education di era informatika atau era digitalisasi. Iya, itu rawan. Ini menjadi sangat penting. Rawan banget. Rawan banget ya. Dan itu menjadi narkolema soalnya. Tahu narkolema? Apa tuh? Narkolema itu narkotika lewat mata. Jadi itu Narkotika lewat mata. ya itu nyandu. Tetap menyerang, ada kecanduannya sendiri. Kecanduan ya, itu merubah struktur otak dan nanti jadi candu ya. Persis kayak orang menggunakan narkoba. Jadi pornografi itu mirip reaksinya seperti narkoba di otak manusia. Itu riset loh. Makanya ada istilah narkolema itu, narkotika lewat mata. Seperti itu. Banyak sekarang ya. Narkoba aja yang jahat untuk badan ternyata. Iya, itu juga jahat karena saya mengalami kasus-kasus anak SMP yang hamil. Coba bayangin masa depannya seperti apa. SMP loh. Ada lagi sekarang lebih maju lagi. Saya nggak tahu ini kemajuan atau kemunduran. SD. SD udah hamil. Yes. Coba aja cari di berita googling. Dan ya ya suaminya atau kalau menikah ya. Suaminya juga sama SD. Sama-sama anak SD-nya. Kenapa? Karena memang gadget mereka pegang setiap hari. Penanganan yang salah menghasilkan solusi yang salah juga berarti ya. Begini, setiap teknologi itu punya dua sisi. Sisi. Positive thing sama negative thing. Nah, yang lupa kita siapkan adalah mengatasi negatifnya. Ya. Luar biasa, Ayah Edi. Ini menjadi banking materi kita untuk webinar-webinar selanjutnya. Siap, Ayah Edi. Oke, kalau gitu mungkin aku langsung aja pilih satu pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu, sebentar aku baca, Ibu Ida, Ibunda dari Rodi, siswa kelas 5 SD Al-Azhar. Bagaimana membuat anak sibuk tapi senang? Nah, anaknya mau dibuat sibuk segala macam tapi nggak merasa terbeban nih sama kesibukan yang kita kasih, yang kita berikan ke anak. Bagus sekali nih pertanyaannya. Ini pertanyaan 9 dari 10 orang tua nih. Yang pertama, kesibukan itu penting. Kesibukan itu adalah salah satu anti narkolema. Jadi kalau ada narkolema, maka anti narkolemanya adalah kesibukan. Jadi anak-anak yang rawan, halo? Ya, Ayah Edi. Ya, anak-anak yang rawan terkena gejala narkolema tadi, itu adalah anak-anak yang kurang kesibukan. Jadi kesibukan itu adalah salah satu anti narkolema atau imun narkolema. Cuma pertanyaannya persis seperti yang tadi Bunda tanyakan, bagaimana sih supaya sibuk tapi tidak membebani? Ya, menarik kan? Gitu. Caranya adalah buat dia senang. Karena tidak ada orang senang itu terbebani. Kemudian supaya senang itu seperti apa? Yang pertama, ya kesibukannya itu kita cari apa yang menjadi kesenangan dia. Dia senangnya apa sih? Kemudian kita kaitkan antara kesenangan dia itu dengan pelajaran yang berbau pelajaran. Kalau anaknya senang makan, ya seperti tadi saya katakan, kamu suka makan apa? Sekarang harganya berapa? Itu kalau pesan 1 porsi berapa? Kalau 10 porsi seandainya kita makan nih berapa? Jadi kita kaitkanlah apa yang menjadi ketertarikan dia dengan pembelajaran. Saya lihat itu kan ada di Shinkanjuku ya. Kenapa sih kita harus belajar ngukur tinggi gitu? Karena supaya nanti kalau ngukur tiang listrik nggak usah manjat tiangnya kan gitu. Cukup dibidik aja. Nah itu sebenarnya yang membuat anak tertarik.
Saya waktu Shinkanjuku memberikan tayangan video, saya ingat bagaimana Einstein mengajar anaknya. Anaknya itu diajar, Einstein itu nggak pernah di meja, nggak pernah di buku. Ya, walaupun zaman itu belum ada komputer, itu mainnya di mana? Di tangga, diambil telur, kemudian telur dilempar dari tangga, anaknya suruh perhatikan. Einstein tanya, kenapa jatuhnya ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Nah, belajarlah dia gravitasi. Einstein nggak ngajarin apa itu gravitasi, dia hanya bertanya gitu. Udah gitu pakai eksperimen, anak itu paling suka eksperimen. Kemudian kenapa telur ini pecah? Nah, belajarlah dia tentang susunan materi, yang membentuk cangkang telur. Wow. Kemudian begitu kuningnya pecah melebar kemana-mana, dia belajar tentang efek benturan. Saya sampai geleng-geleng kepala itu baca bukunya Lord Eddington yang ditulis tentang bagaimana Einstein mengajari anaknya. Nah, terus dia bawa ke danau, kemudian di situ bikin perahu-perahuan. Kenapa perahu ini bisa jalan? Dia belajar tentang angin dan daya dorong. Dia belajar tentang energi. Seperti itu. Terus balapan perahu. Kenapa perahu yang satu kalah sama perahu yang lain? Dia belajar tentang model perahunya beda. Maka model yang beda akan membuat tahanan yang beda. Dia belajar tentang resisten air dengan benda. Wow, anaknya setiap hari sibuk, nggak usah disuruh belajar sama orang tuanya, tiap hari belajar sendiri, bereksperimen. Nah itu cikal bakalnya saya lihat dikembangkan oleh Shinkanjuku. Jadi how, why, itu kata kuncinya. Bukan ayo kerjakan, selama ini polanya ayo kerjakan, ayo kerjakan. Mereka nggak punya involvement, nggak punya keterlibatan, nggak punya ketertarikan. Nah kalau sudah begitu baru kita buat daftar. Yuk daftar aktivitas apa aja, pelajarannya apa aja. Jadi pelajaran apa mau dikaitkan dengan aktivitas apa, maka dia jadi sibuk. Nah ini lagi kesempatan buat Shinkanjuku. Pertanyaan ini nih, bagaimana Shinkanjuku bisa memberikan buku atau materi yang menghubungkan antara kesukaan anak dengan pelajaran matematika, fisika, atau eksakta. Sehingga ketika di rumah atau selesai belajar sama mentornya atau tutornya dari Shinkanjuku, dia ngelanjutin. Jadi mentornya tinggal ninggalin tugas gitu. Ini kamu dikasih tugas gini ya, tapi tugas itu menarik bagi dia. Kalau sampai ini terjadi, wow, generasi Indonesia bisa wow banget lah, banyak yang jadi ilmuwan. Saya mah pede banget lah, anak Indonesia mah luar biasa, jago-jago. Optimis ya, Ayah Hedi ya? Sangat. Sangat optimis. Sangat, makanya saya kalau diundang tuh selalu antusias kayak begini sama Shinkanjuku ya, karena ini harapan. Harapan apa? Harapan ada sisi lain, bahwa ada yang memikirkan sisi kreatif dari pendidikan. Sementara kalau kita berharap dari pemangku kebijakan, ya kita sama-sama tahulah. Betul. Kita nggak bisa berharap dari satu pintu ya, Ayah Edi. Betul, kata kuncinya itu. Nggak bisa berharap dari satu pintu. Ya sudah ya, pintu yang ada ya kita pakai. Kemudian kita cari lagi pintu yang lain. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan pick up question kedua tadi. Bagaimana membuat anak untuk autopilot belajar. Nah itu tadi ya, dikasih rasa ingin tahu yang cukup tinggi sehingga dia mau bereksperimen sendiri. Ya, betul ini anyway saya mau tanya ya, Mas Ronald ini dulu mantan penyiar begitu ya? Kok bawain acaranya kayak luas banget? Masih siaran sampai saat ini ya. Di mana? Kalau weekend. Oh iya, soalnya beda aja gitu bawainnya, kok kayak penyiar banget. Makanya hidup suasananya hidup gitu. Tapi by the way memang aku lumayan setelah join di Shinkanjuku ini aku jadi tahu ternyata anak itu punya karakter yang berbeda-beda, walaupun goalsnya satu nih untuk ngajarin rumus fisika gitu ya, tapi rumus matematika lah kita katakan. Tapi untuk ngajarin satu rumus ini, anak dengan karakter A harus dengan pendekatan ini, karakter B dengan pendekatan ini. Tentu ini berguna buat aku kelak nanti kalau menjadi orang tua gitu ya. Dari sekarang nih udah dibimbing nih, udah dapat kisi-kisinya juga dari Mas Icat, dari Mas Ame gitu. Ya. Oh begini. Dan jadi lebih sabar nanti loh. Ini luar biasa nih, dapat sesi bisa interaktif sama Ayah Edi. Wah ini salah satu momen yang ini nggak bisa saya lupakan. Terima kasih. Ayah Edi mungkin
langsung ke pertanyaan ketiga, karena tadi pertanyaan keduanya kan udah dijawab secara langsung Ayah Edi. Siap. Nah, ini pertanyaannya bagus-bagus, saya sampai susah nih pilihnya yang mana. Oke. Kalau tadi yang nanya bunda, sekarang yang nanya ayahnya nih. Wah, mantap, mantap. Ini harapan masa depan nih. Ayah udah ikutan parenting. Harapan masa depan, betul. Ini dari sisi laki-laki nanya gini. Peran ayah dalam membelajarkan yang bermakna buat anak yang kekeh. Wah, nih anaknya kekeh. Kalau bahasa anak muda sekarang, pala batu gitu ya. Susah nih diajarin. Wah. Tapi peran ayah tuh gimana? Kalau sekarang kan mungkin yang sering kita dengar peran ibu karena ibu lebih in touch dengan anak. Cuman peran ayah tuh sebenarnya gimana sih, Ayah Edi? Saya juga mau denger nih. Ya itulah jadi kenapa saya jadi Ayah Edi nih. Iya, betul. Itulah alasan gitu. Karena dulu itu parenting identik dengan ibu gitu. Saya bilang kenapa harus ibu? Nah, kenapa nggak ayah? Itu kan dulu waktu buatnya bareng gitu. Harusnya berbagi tugasnya juga bareng dong. Luar biasa. Begini ya, dua anak saya itu keras banget ya. Bahkan waktu masih di bawah usia 7 tahun mereka sering berantem, pukul-pukulan, sangat keras. Ya, apalagi yang nomor 2, sangat keras. Biasanya anak yang keras ini ciri dia logikanya kuat. Biasanya begitu. Ya, logikanya kuat. Dia selalu mempertanyakan sesuatu tuh berdasarkan logika. Kenapa begini? Kenapa harus aku? Kenapa begitu? Kenapa begini? Nah, biasanya begitu. Jadi dengan anak yang keras ini, maka pendekatannya ada 2. Yang pertama itu adalah berlogika. Ya. Yang kedua dengan bertanya. Jadi jangan ngajarin. Anak yang keras kalau diajarin itu jadi makin keras. Bahkan kalau kita ajarin kadang-kadang ditolak, rejected. Enggak begitu. Enggak begitu. Misalnya, nih cara pakai HP tuh kayak gini, biar nggak cepet rusak. Enggak begitu. Enggak. Ada kok cara lain. Nah, justru karena anak itu keras, logikanya bagus, biasanya dia orang yang tipe coba-coba, eksploratif, gunakan pertanyaan. Kamu udah tahu belum cara gunain HP supaya nggak cepet rusak? Emang kenapa ditanya gitu? Papa pengen tahu. Jadi jangan bilang, kalau nggak tahu papa ajarin. Nah, keliru itu. Papa pengen tahu, kalau tahu kamu ajarin papa. Jadikan dia seperti itu, seperti gurunya kita. Jadi mendidik kita seolah-olah jadi murid, dia jadi guru. Jadi makin pinter dia. Padahal maksud kita sedang mengajari dia. Tapi karena dia keras kepala, orang keras kepala itu pengennya ngatur. Itu tipe manajemen. Jadi nggak mau diatur. Maka beri kesempatan dia untuk lebih banyak mengungkapkan ide-ide, pemikiran, dan sebagainya. Nanti lama-lama kalau komunikasi itu terbangun baik, cara bertanya sama berlogika tadi ya, bertanya loh, bukan ngajarin. Nah, itu lama-lama jadi peers, turun itu egonya dia, peers, jadi kayak temen, ngobrol, dialog. Nah, ini yang terjadi pada anak saya. Kalau anak saya nanti boleh dilibatkan di seminar, boleh ditanya, di interview gitu, terutama anak yang kedua. Karena anak yang kedua ini sering ngobrol sama saya, hobinya ngobrol, walaupun logikanya kuat gitu. Ya kayak begitu, seperti itulah kira-kira gambarnya. Usia putra berapa saat ini, Ayah Edi? Saat ini 16 tahun. Coba bayangin 16 tahun lo masih deket sama ayahnya. Kemana-mana bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng. Susah biasanya kan orang selalu bilang, ya anak makin gede makin jauh dari orang tuanya. Itu mitos. Ya itu mitos. Kalau tahu caranya enggak begitu. Catatan buat Dedi Sinken semua nih. Iya. Gak ada kayak gitu ya. Hari ini kita patahkan teori itu ya. Iya, mitos itu patahkan. Dulu saya juga penasaran, apa iya sih anak kalau makin gede makin menjauh dari orang tuanya? Iya, benar. Padahal saya temukan bahwa kenapa mereka makin jauh? Karena orang tuanya cara didiknya masih sama kayak dulu waktu masih TK. Menganggap dia masih anak kecil, masih SD, padahal mereka sudah 16 loh, udah mau kuliah. Benar. Mereka udah beda, adult. Sama kayak misalnya Mas Ronald dididik dengan ala atau diperlakukan seperti dulu zaman SD, ya jelas dong menjauh. Betul.
pendekatannya harus berbeda, Ayah Edi ya. Iya, harus disadari itu. Mereka sudah beda, udah gede loh gitu. Ini berarti kalau aku samarikan agenda ke depan, yang pertama kita akan ada satu episode untuk bahas seks educational untuk anak. Iya. Dan mungkin kita akan interview putra dari Ayah Edi nih. Boleh. Kita Q&A langsung gitu ya. Siap. Gimana nih jadi anaknya Ayah Edi? Siap. Ada Sinken yang mau jadi daftar jadi anaknya Ayah Edi mungkin? Oh enggak ya? Nggak boleh ya? Ya, karena ini acaranya di ruangan mereka ya. Jadi setiap kali kita ngomong atau saya ngomong itu mereka ada di sini. Jadi kalau saya bohong, nah, kalau saya bohong kan mereka langsung denger. Ah, enggak itu bohong. Siap. Jadi sampaikan salam dari saya dan teman-teman Shinkenjuku untuk untuk putranya Ayah Edi gitu ya. Iya, saya yang dapat ini salam dari teman-teman Shinkenjuku untuk Mas Ida sama Dede. Siap. Ya, salam Ayah kembali Edi. gitu ya. Iya, terima kasih. Ini kayaknya waktu juga nih udah menunjukkan pukul 10. Wah, banyak banget insight-insight yang kita dapat. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Ini presenternya bagus sih soalnya, kayak presenter TV. Ini nggak akan bisa terjadi kalau narasumbernya juga bukan Ayah Edi. Ayah Edi, makasih banyak. Terima kasih banyak kembali. Informasinya. Izinkan saya untuk mohon maaf dan lahir batin ya. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan ucap, kata, dan selama ini dalam kita berinteraksi. Iya, kemudian Mas Icat juga ya, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Oh iya, mohon maaf sedikit info. Ini Silakan. sudah koordinasi sama Pak Ame, Ayah Edi, nanti bisa kalau mau diupload ke YouTube nanti. Luar biasa. Recordnya mungkin akan di-share sama Pak Ame. Ya kan daya jangkaunya lebih luas ya, orang-orang jadi tahu Shinkenjuku gitu, jadi tahu parenting. Kita sebarkan informasi ini ke seluruh parents di Indonesia. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye bye.